ongoing thing. Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Vale. Belajar senang, cara mudah, ulangan bisa. Hari ini kita bakalan bahas tentang pesawat sederhana bagian katrol dan bidang miring. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Ya, jadi untuk video tentang pesawat sederhana ini sudah saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada tuas, yang kedua adalah katrol dan juga bidang miring. Untuk kalian yang belum lihat video saya tentang tuas, silahkan cek di atas ini ya guys ya. Kalian boleh melihat setelah katrol atau tuas terlebih dahulu, oke? Jadi contoh alat yang menggunakan prinsip katrol adalah katrol majemuk dan juga timba air. Nah, kalau kalian lihat biasanya ini untuk membantu orang mengangkat air ya, biasanya pada sumur gitu ya. Jadi Anda tidak perlu masuk lalu menyerok airnya naik ke atas gitu, tidak usah. Di sini kita dibantu oleh alat yang namanya katrol. Nah, dia bisa membantu kita untuk lebih mempermudah kegiatan sehari-hari. Nah, pada katrol ini juga berlaku persamaan seperti yang kemarin tuas itu, dan juga bidang miring nanti juga sama persamaannya, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Untuk keuntungan mekaniknya itu W per F atau bisa juga dengan LK per LB. Keterangannya tetap sama, W itu adalah berat beban, F adalah gaya, LB adalah lengan beban, dan LK adalah lengan kuasa. Nah, untuk jenis-jenis katrol, ini katrol dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol takal. Bukan bergerak pindah tempat ya, berarti ya ini katrolnya ya. Katrol tetap itu ditandai dengan 1 buah roda, katrol bergerak itu ditandai dengan 2 buah roda, dan katrol takal itu bisa ditandai dengan banyak roda. Jadi pada katrol takal ini roda-rodanya tidak dibatasi mau berapa buah. Nah, untuk lebih memudahkan Anda mempelajari tentang keuntungan mekanik pada katrol, saya punya tips untuk Anda. Nah, di sini keuntungan mekanik itu biasanya tidak usah dihitung pada katrol, tapi bisa dilihat pada banyak roda yang ada di katrol tersebut. Jadi misalnya katrol tetap itu pasti keuntungan mekaniknya adalah 1, dan katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya pasti 2. Oke, nah untuk katrol takal itu keuntungan mekaniknya bisa berbeda-beda karena di situ jumlah rodanya tidak dibatasi mau berapa. Ya, untuk katrol sampai situ aja karena katrol ini jarang dimasukkan pada soal-soal ulangan maupun ujian sekolah. Tapi tuas dan juga bidang miring itu lebih banyak. Jadi saya lebih fokus ke 2 materi ini. Bidang miring itu contohnya ada obeng, paku, sekrup, baut, paku ulir, papan miring, papan luncur, dan juga tangga. Di situ saya sudah memberikan gambar, contoh gambar. Kalau bidang miring itu seperti yang pada kiri dan kanan ya. Jadi dia pasti bentuknya itu adalah segitiga siku-siku. Ya, bisa dilihat itu bentuknya adalah segitiga siku-siku. Karena sisi miringnya itu merupakan ya bidang miringnya itu yang dimaksud. Nah, keuntungan mekaniknya tetap sama. Mekanik atau mekanis sama saja ya. Dapat dihitung seperti rumus yang di bawah itu, W per F atau S per H. Nah, di sini kenapa tidak menggunakan LK per LB? Karena tidak ada LK per LB di sini, tapi diganti dengan S per H. Kalian mau tahu yang mana yang S per H? S itu adalah sisi miring pada bidang miring tersebut atau segitiga siku-siku yang tadi sudah saya bilang. Jadi S itu merupakan sisi miringnya, dan H itu merupakan tinggi dari bidang miring tersebut atau tinggi dari segitiga tersebut. Nah, agar lebih memahami tentang bidang miring, saya kasih contoh soal untuk di sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ F-nya adalah 150 Newton, S-nya 3 meter, H-nya 2 meter, dan yang ditanya adalah W. Soalnya, apabila gaya panjang papan serta tinggi ujung papan ke tanah sudah sesuai, tentukan berat beban tersebut. Kita ke pembahasannya. Diketahui F adalah 150 Newton,
H 2 meter dan F 3 meter. Ditanya W atau berat beban. Nah, kita jawab W per F sama dengan S per H. Nah, di sini untuk menemukan berapa besar W-nya, kita menggunakan rumus keuntungan mekanik. Oke, kita gabung menjadi satu. Jadi W kita tetap jadikan W, F kita masukkan 150, S kita masukkan 3, dan H kita masukkan 2. Setelah itu, karena tidak ada yang bisa disederhanakan, kita kalikan silang. W kita kalikan dengan 2, 150 kita kalikan dengan 3. Maka 2W hasilnya adalah 450, maka W adalah 225 Newton. Nah, ini ada referensi soal, coba dijawab dan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar berikut. Bila panjang dan tinggi gerobak ke tanah sudah sesuai dengan gambar di atas, tentukan keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut. Jadi gambarnya itu diraukan saja untuk F dan W-nya. Kita menggunakan S dan H-nya saja. S-nya itu 1,5 meter dan H-nya adalah 1,25 meter. Oke, begitu saja penjelasan saya tentang pesawat sederhana bagian katol dan bidang miring. Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika atau fisika yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya guys, agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Yang penting jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, lalu komen sebanyak-banyaknya di channel Study with Vale. Jangan lupa bantu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber lebih, agar aku bisa upload video-video yang semakin menarik untuk kalian dan membantu kalian untuk belajar dari rumah. Bye-bye.